Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmadila Safitri, NIM 19 19 10 50 10 11. Saya dari kelas A Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan SDGs. Di mana materi ini berada di mata kuliah Analisa Sumber Daya dan Geologi Lingkungan. Di sini saya akan membahas 4 pembahasan, yaitu yang pertama, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Yang kedua ada SDGs. Yang ketiga, case study. Yang keempat, listen learn. Konsep daya dukung secara umum. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan kemampuan lingkungan hidup untuk dapat mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lainnya, dan keseimbangan antar keduanya. Dengan demikian, konsep daya dukung secara umum dapat dilihat dari dua sisi, yaitu yang pertama, sisi ketersediaan. Dengan melihat karakteristik wilayah, potensi sumber daya alam yang ada di suatu wilayah. Yang kedua, sisi kebutuhan, yaitu dengan melihat kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, dan arahan kebijakan prioritas wilayah. Daya dukung lingkungan hidup. Segala yang ada pada lingkungan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia. Karena lingkungan memiliki daya dukung. Daya dukung lingkungannya adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengertian konsep dan ruang lingkup daya dukung lingkungan. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lainnya, dan keseimbangan antar keduanya. Daya dukung lingkungan pada hakikatnya adalah daya dukung lingkungan alamiah, yaitu berdasarkan biomas, tumbuhan, dan hewan yang dapat dikumpulkan dan ditangkap persatuan luas dan waktu di daerah itu. Menurut para ahli Sumarwoto pada tahun 2001. Adapun contoh daya dukung lingkungan yang terlampau. Yang pertama ada kemacetan lalu lintas. Yang kedua ada pemukiman kumuh. Selanjutnya daya tampung lingkungan hidup. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lainnya yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Pada dasarnya, lingkungan mempunyai kemampuan untuk memilihkan dirinya sendiri. Kemampuan itu disebut self-purification. Contoh daya tampung lingkungan terlampau. Yang pertama ada banjir, yang kedua polusi udara, yang ketiga ada erosi. Agar daya dukung dan daya tampung tidak terlampaui, hal yang harus kita lakukan adalah 1. Memanfaatkan sumber daya alam dengan hati-hati, efisien, dan bijak. 2. Mengembangkan metode penambangan, dan pemprosesan yang lebih efisien serta dapat didaur ulang. 3. Mengembangkan dan menggunakan prinsip 3R dalam pemanfaatan sumber daya alam dan produknya. 4. Melaksanakan etika lingkungan dengan menjaga kelestarian alam. Selanjutnya yaitu Sustainable Development Goals. Merupakan sebuah program pembangunan dunia yang mana memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dunia dan melestarikan alam dengan terdapat 17 faktor utama sebagai tercapainya 169 target yang telah ditentukan dalam waktu yang disepakati.
SDGs atau singkatan dari Sustainable Development Goals atau dalam bahasa Indonesia yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan. Pada tanggal 25 September tahun 2015 di New York, tempat markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, para pemimpin dunia secara resmi mengesahkan agenda sebagai kesepakatan pembangunan global. Kurang lebih 193 kepala negara hadir, termasuk Wakil Presiden Indonesia. Dengan mengusung tema Mengubah Dunia Kita Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. SDGs ini memiliki 17 tujuan dan 169 target yang merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan. Guna untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs ini berlaku bagi seluruh dunia atau universal. Sehingga seluruh dunia atau seluruh negara tanpa kecuali negara maju memiliki kewajiban moral untuk mencapai tujuan dan target SDGs. SDGs ini merupakan lanjutan dari Millennium Development Goals atau MDGs. Namun, berbeda dari MDGs, SDGs ini dirancang dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan, baik itu pemerintah, civil society organization atau CSO, sektor swasta, akademisi, dan sebagainya. Kurang lebih 8,5 juta warga di seluruh dunia juga berkontribusi terhadap tujuan dan target SDGs ini. SDGs lebih baik dari MDGs. Mengapa? Pertama, SDGs lebih global dalam mengkolaborasikan program-programnya. Kedua, sektor swasta memiliki peran yang sama, bahkan lebih besar. Ketiga, MDGs tidak memiliki standar hak asasi manusia. Keempat, PBB dinilai bisa menginspirasi negara di dunia dengan SDGs. Kelima, SDGs adalah program inklusif. Kemudian ada 17 tujuan dari SDGs ini. Yang pertama, no poverty, yaitu tanpa kemiskinan. Pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat. Yang kedua, zero hunger, tanpa kelaparan. Yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan. Tujuan yang ketiga yaitu good health and well-being, yaitu kehidupan sehat dan kesejahteraan. Menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia. Tujuan keempat, quality education atau pendidikan yang berkualitas. Guna memastikan pendidikan yang berkualitas, yang layak dan inklusif, serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang. Tujuan yang kelima, gender equality, yaitu kesetaraan gender. Untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan. Tujuan keenam yaitu air bersih dan sanitasi layak atau clean water and sanitation. Untuk menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua. Tujuan yang ketujuh yaitu affordable and clean energy, yaitu energi bersih dan terjangkau. Memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua. Tujuan ke-8 yaitu Decent Work and Economic Growth, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua. Tujuan ke-9 yaitu Industry, Innovation, and Infrastructure. Membangun infrastruktur yang kuat, mempromosikan industrialisasi, berkelanjutan, dan mendorong inovasi.
Tujuan ke-10 yaitu Reduce and Inequalities, berkurangnya kesenjangan, mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara. Tujuan ke-11 Sustainable City and Communities, kota dan komunitas berkelanjutan, membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan. Tujuan ke-12 yaitu Responsible Consumption and Production, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Tujuan ke-13 Climate Action, penanganan perubahan iklim, mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya. Tujuan ke-14 Below Water, ekosistem laut, perlindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Tujuan ke-15 Live on Land, ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitas kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati. Tujuan ke-16 Place Justice and Strong Institution, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif. Dan tujuan terakhir yaitu ke-17 Partnership for Goals, kemitraan untuk mencapai tujuan, menghidupkan kembali kemitraan global demi penggunaan berkelanjutan. Itulah 17 tujuan dari Sustainable Development Goals. Adapun pengelompokan tujuan SDGs ini, pilar pembangunan SDGs di Indonesia ada 4 pilar. Pilar ini untuk memudahkan pelaksanaan dan memfasilitasi 17 tujuan dan 169 target SDGs. Pilar yang pertama, pilar pembangunan sosial. Tujuan yang dicapai tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5. Pilar yang kedua, pilar pembangunan ekonomi. Tujuan yang dicapai tujuan 7, 8, 9, 10, dan 17. Pilar pembangunan lingkungan. Tujuan yang dicapai 6, 11, 12, 13, 14, dan 15. Pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Tujuan yang dicapai tujuan 16. Meskipun dalam masing-masing pilar, namun dalam pelaksanaannya, pilar ini saling terkait dan saling mendukung seperti yang dijelaskan dalam bagian pilar pembangunan SDGs di Indonesia. Case study atau studi kasus. Di sini saya mengambil studi kasus tentang kebijakan pembangunan berkelanjutan, studi kasus Kota Yogyakarta melalui simulasi pengembangan model dinamis. Adapun di sini saya akan menjelaskan 4 pembahasan studi kasus. Yang pertama, pembangunan berkelanjutan yang dikemukakan oleh Komisi Dunia PBB tentang lingkungan dan pembangunan pada tahun 1987. Menurut definisi klasik yang dikemukakan oleh Komisi Dunia PBB tentang lingkungan dan pembangunan pada tahun 1987, pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, atau pembangunan yang mempertemukan antara kebutuhan sekarang tanpa mengesampingkan ketersediaan kebutuhan pada generasi yang akan datang. Hal ini bisa dipahami bahwa keadilan antar generasi tidak mungkin dicapai tanpa adanya keadilan sosial di masa kini. Atau, jika kegiatan ekonomi beberapa kelompok terus membahayakan kesejahteraan milik kelompok lain atau kelompok yang ditinggal di bagian lain. Menurut WCAD Brundtland Commissions pada tahun 1987. Kemudian yang kedua, konvensi lahan pertanian ke non-pertanian yang terjadi di Yogyakarta. Pembangunan kota Yogyakarta yang semakin meningkat dan intensif
terutama infrastruktur pariwisatanya, menyebabkan berkurangnya lahan untuk tempat tinggal. Perkembangan tersebut memaksa kota Jogja melakukan perluasan ke daerah pinggiran. Salah satu wilayah pinggiran yang mengalami dampak yang paling besar adalah Kecamatan Umbul Harjo. Hal ini disebabkan terjadinya konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian seluas 107 hektar, yang mana wilayah Kecamatan Umbul Harjo merupakan wilayah dengan tingkat konversi lahan pertanian paling besar dengan rata-rata 6,1 hektar per tahun, berdasarkan SLHD 2015. Kemudian, pembahasan yang ketiga, masalah utama dalam pembangunan kota Yogyakarta. Daya dukung atau carrying capacity menjadi masalah utama dalam pembangunan kota Yogyakarta. Bertambahnya jumlah penduduk diiringi dengan pesatnya pembangunan fasilitas fisik maupun sosial menyebabkan daya dukung wilayah baik lingkungan alam, sosial, maupun buatan mengalami degradasi kualitas hingga mencapai tahap yang mengkhawatirkan. Pembangunan yang tidak selaras antara kondisi perekonomian dan kondisi sosial menyebabkan terjadinya tekanan ke lingkungan yang berakibat pada perubahan kondisi lingkungan dan berkurangnya kualitas lingkungan. Kondisi ini memunculkan dua pokok masalah utama yang dikaji. Pertama, meningkatnya kepadatan penduduk, kemacetan, dan kurangnya infrastruktur. Implikasi lainnya dari masalah tersebut adalah semakin menurunnya daya dukung lingkungan akibat pemanfaatan yang terus-menerus tanpa memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan. Berbagai masalah lingkungan seperti kekurangan air bersih dan polusi yang sangat berpotensi mengakibatkan eksternalitas ekonomi. Untuk itu, diperlukan analisis pembangunan wilayah dengan mengadopsi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang mampu menggambarkan dan mensimulasikan kompleksitas terkaitan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, dan sekaligus mampu mengukur pengaruh terhadap pembangunan kota yang berkelanjutan. Yang kedua, ada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah atau yang lebih dikenal RT/RW Kota Yogyakarta tahun 2010 sampai dengan 2029, yang menyebutkan bahwa salah satu tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta adalah dengan ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Adapun kebijakan struktur ruang meliputi pemantapan dan pengembangan hierarki sistem perkotaan dan pertumbuhan ekonomi wilayah yang meratakan untuk mendukung terlaksananya daerah sebagai kota pendidikan berkualitas, pariwisata berbasis budaya dan pusat pelayanan jasa yang berwawasan lingkungan. Kebijakan struktur ruang tersebut senada dengan visi pembangunan jangka panjang Kota Jogja, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD. Namun demikian, berbagai kebijakan tersebut belum sepenuhnya dapat menengahi tarik-menarik kepentingan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Untuk itu diperlukan analisis dampak kebijakan pembangunan wilayah terhadap keterkaitan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Adapun variabel yang terdapat pada tiga aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya. Berdasarkan gambar CLD utama yang menjelaskan hubungan antara variabel dengan sistem. CLD utama pembangunan berkelanjutan di Kota Jogja ini, pada langkah selanjutnya, variabel dalam CLD ini akan dianalisis lebih dalam lagi untuk membentuk CLD yang lebih kecil. Untuk mendapatkan berdasarkan CLD pada gambar ini, diketahui bahwa hubungan antara variabel dengan permasalahan pembangunan berkelanjutan sangat kompleks dan saling mempengaruhi antara satu variabel dengan variabel lainnya. Oleh karena itu, pada penelitian ini, ruang lingkup yang diambil adalah terbatas pada sektor pembangunan di Jogja
yang memiliki porsi lebih besar dibanding dengan yang lainnya, yakni sektor perdagangan hotel dan restoran, jasa, dan pariwisata. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu SDGs merupakan tujuan pembangunan berkelanjutan yang merupakan aksi atau program untuk mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan yang berlaku bagi seluruh negara. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, perlu melakukan penataan ruang yang harus dilakukan dengan mengikuti konsep daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, agar tidak mengorbankan generasi mendatang. Subbab yang terakhir yaitu listen learn. Yang pertama, listen learn ini adalah pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama, dapat atau mampu menyimpulkan konsep perencanaan yang berwawasan lingkungan. Yang kedua, mampu memprediksi dampak dan risiko lingkungan dari sebuah rencana pembangunan. Yang ketiga, mampu menguasai bahan evaluasi suatu produk perencanaan pembangunan. Yang keempat, mampu menguasai dasar pembangunan berkelanjutan sustainable development. Dan yang kelima, mampu mengetahui informasi dan pertimbangan pengambilan keputusan pembangunan. Itu adalah materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa untuk share, like, follow, comment, dan turn on bell notification. Sekian untuk video kali ini. See you di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.